Bismillah, alhamdulillah, wassallallahu wasallam ala rasulillah. Kembali kita di episode kedua dari channel YouTube ini di acara Bongkar. Kembali kita akan membongkar penyimpangan-penyimpangan masih berada di golongan Wahabi yang kita ambil kesesatan ini dari kitab mereka. Yang pertama adalah ini, kesesatan ini muncul, bahkan lebih dari itu tudingan keji terhadap kaum muslimin ini muncul dari seorang yang bernama Abdurrahman ibn Hasan Ali Syekh yang merupakan turunan atau cicit dari pendiri golongan Wahabiyah, seorang yang bernama Muhammad bin Abdul Wahab. Dikatakan dalam kitab ini yang dinamakan dengan Fathul Majid, syarah kitab Tauhid, dalam kitab ini Wahabi ini mengkafirkan penduduk Mesir dan penduduk Syam. Wahabi ini menganggap mereka katanya menyembah Al-Badawi dan menyembah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Wahabi ini mengatakan bahwa penduduk Mesir dan penduduk Syam adalah katanya penduduk bumi yang paling kafir. Katanya apa ya? Karena menyembah terhadap Al-Imam Ahmad Al-Badawi dan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wal'iyadzubillah. Lihat, katanya di dalam kitab ini apa? Kama jara li ahli Misr wa ghairihim fa inna a'zama alihatahum Ahmad Al-Badawi wa huwa la ya'rifu lahu aslun wala faslun wala ilmun wala ibadah. Ma hadza fasara a'zama alihatihim ma annahu la ya'rifu illa annahu dakhala al-masjid yawm al-jum'ah fabala fihi summa kharaja wa lam yusalli. A'udzubillah. Lihat tudingan keji orang Wahabi terhadap penduduk Mesir dan penduduk Syam. Wal'iyadzubillahi ta'ala. Kemudian yang tak kalah ekstrim dari masih kitab yang sama yang dinamakan dengan Fathul Majid, karangan cicit dari diri golongan Wahabi, Muhammad bin Abdul Wahab. Apa katanya? Bahwa di dalam kitab yang sama ini Wahabi itu mengkafirkan Asy'ariyah wal'iyadzubillahi ta'ala. Padahal golongan Asy'ariyah dan Maturidiyah adalah jumhur al-ummatil Muhammadiyah, mayoritas dari umat Muhammad ini. Mayoritas dari umat Muhammad ini yang menyandang nama Ahlus Sunnati wal Jamaah atau Al-Firqatun Najih. Bayangkan ulama dari antar generasi, dari sejak dahulu mereka adalah Asy'ariyah. Ada misalkan Al-Baqillani, kemudian Ibnu Asakir, kemudian Al-Baihaqi, kemudian banyak para ulama-ulama lainnya, mereka semua adalah Asy'ari, pengikut Al-Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari. Lah, kenapa Wahabi mengkafirkan Asy'ariyah? Ya karena mereka apa? Wahabi itu nggak punya sanad keilmuan. Yo mentoke opo habis di Muhammad bin Abdul Wahab. Siapa kesononya? Muhammad bin Abdul Wahab sendiri mengkafirkan guru-guru mereka sampai 700 tahun ke atas. Lantas ikutin siapa mereka? Nggak punya sanad. Ikutin siapa? Ajib. Dikatakan dalam kitab Fathul Majid ini katanya apa? Wa tabi'ahum ala dzalika tawa'if minal mu'tazilati wal asy'ariyati wa ghairihim. Wa lihadza kafarahum katsirun min ahli sunnati wal a'udzubillah. Lihat bagaimana Wahabi ini mengkafirkan golongan mayoritas umat Muhammad, Ahlus Sunnati wal Jamaah, al-Asy'ariyah. Padahal kita kutip satu pernyataan Al-Hafidh Murtada Az-Zabidi di dalam Ithaf Sadatil Muttaqin. Beliau mengatakan idza utliqa Ahlus Sunnati wal Jamaah wal muradu bihim al-Asy'ariyah wal Maturidiyah. Ketika disebutkan nama Ahlus Sunnati wal Jamaah, maka yang dimaksud adalah golongan Asy'ariyah dan Maturidiyah. Kemudian banyak penyimpangan-penyimpangan dari golongan Wahabi yang nyeleneh. Saya di sini beberapa kali menemukan, jadi penyimpangan-penyimpangan Wahabi itu nyeleneh. Tapi mereka sendiri
entah menjalankan atau tidak dengan apa yang dipatwakan oleh syekh-syekh mereka. Ada di sini karena di dalam kitab Adab Zifaf karangan Al-Albani yang diklaim oleh mereka sebagai muhaddis, tapi ia tidak hafal satu hadis pun bersambung kepada Rasulullah dengan sanadnya. Itu kejadian nyata. Terjadi perdebatan antara Al-Albani dengan Al-Hafidh Abdullah Al-Harari. Ditanya bahwa Al-Albani ini tidak hafal satu hadis pun yang bersambung kepada Rasulullah dengan sanadnya. Lihat di dalam kitab Adab Zifaf ini karangan Al-Albani bahwa dia mengharamkan bagi wanita untuk memakai perhiasan emas yang berbentuk cincin, gelang ataupun kalung. Dalam kitab ini dikatakan apa? Wa'lam anna an-nisaa yashtarikna ma'ar rijali fi tahrimi khatamiz zahabi 'alayhinna wa misluhu as-siwaru wat-tuq min az-zahabi li ahadits khassah waradat fihinna. Ajib. Ya. Tapi Wahabi di sini di Indonesia ataupun di luar sana pakai emas atau enggak tuh istri-istrinya? Kalau enggak, katakan kepada mereka haram. Kata Al-Albani. Itu. Kemudian yang selanjutnya ada fatwa yang nyeleneh lagi nih dari Syekhnya Wahabi. Dikatakan di dalam halaqat, kitab yang dinamakan dengan halaqat mamnu'ah. Dalam kitab ini pengarang mengatakan bahwa Wahabi ini mengkafirkan kaum muslimin yang membaca zikir la ilaha illallah sebanyak 1000 kali. Lihat dikatakan di dalam kitab ini wa minal bid'ai aidha fi hadhihi al-halaqat an yuhaddida syaikhu arqaman. Katanya ketika seorang syekh menentukan bilangan liyaqulah dzakir agar dibaca oleh yang berzikir. Wa yaqulu qul la ilaha illallah alf marrah masalan. Ketika syekhnya tersebut mengatakan bacalah la ilaha illallah 1000 kali atau sallallahu alaihi wasallam 10,000 marrah atau aksar, kullu hadza lam yarid fi syar'ina. Katanya ini enggak ada di ajaran kita. Ayo. Wa huwa min ibda'il jahilin laqad kharaja haula'i an dzikri syar'i ila dzikrin yusyriku billahi ta'ala wal iyaz billah. Lihat dari perkataan ini Wahabi itu menganggap syirik, akan mengkafirkan orang yang berzikir la ilaha illallah dengan bilangan tertentu. Muaya ya kan ya. Itulah golongan Wahabi. Ada lagi satu. Ini mungkin diantara fatwa golongan Wahabi yang menggelitik bahwa orang Wahabi itu di dalam kitab Fatawa wal Azkar Littihafil Akhyar karangan Ibn Baz. Kitab ini dikatakan bahwa Wahabi itu mengkafirkan siapapun yang mencukur jenggotnya atau merapihkannya. Lihat di dalam kitab ini karangan Ibn Baz dan Ibn Utsaimin dikatakan halqul lihyati muharramun. Cukur jenggot itu diharamkan li'annahu maksiyatun li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya. Jadi dari sini hati-hati, jaga keluarga, orang-orang terdekat kita, jangan menjadi golongan Wahabi. Karena ikut Wahabi rugi dunia akhirat.